Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Wa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah di siang hari ini patut kiranya syukur alhamdulillah. Mari senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala lantaran nikmat kurnia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir di dalam masjid ini untuk taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mudah-mudahan apa yang kita lakukan di siang hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sebagai substansi setiap khutbah di hari Jumat adalah untuk meningkatkan mutu iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kami selaku khatib mengajak kepada para jamaah semua dan kepada pribadi saya sendiri khususnya, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti materi khutbah yang akan kami sampaikan di siang hari ini, yang kami beri judul evaluasi diri di tahun baru 2023. Hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18 Allah anjurkan kepada kita untuk evaluasi diri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan hendaklah memperhatikan tiap diri itu apa yang telah dikerjakan untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Terutama di tahun baru seperti sekarang ini, kita sangat perlu untuk mengevaluasi amalan-amalan kita selama ini. Tujuannya agar kita bisa mengevaluasi untuk kemudian kita perbaiki jika dirasa banyak kekurangan-kekurangan. Jika kita meneliti amalan kita tentu sangat banyak sekali. Kita ambil saja 2 atau 3 amalan. Misalnya masalah apakah amal ibadah kita selama ini diterima oleh Allah, atau bagaimana tauhid kita, apakah kita selama ini tauhid kita mengandung kesyirikan. Lalu bagaimana paham keagamaan kita selama ini. Nah, 3 masalah inilah yang secara singkat akan kita evaluasi. Hadirin rahimakumullah, yang pertama adalah diterimanya amal. Untuk melihat amal kita diterima sebagai amal ibadah, tentunya dapat dilihat dengan ilmu. Syarat diterimanya ibadah itu memiliki 2 syarat, yaitu lahir batinnya harus memenuhi syarat. Artinya lahirnya dikerjakan sesuai dengan contoh dari Allah dan Rasulnya, dan batinnya wajib ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jika ibadah tidak dilakukan seperti itu, maka amalan itu tidak dipandang sebagai amal ibadah. Sebagai contoh, di dalam Quran disebutkan, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Orang sholat dikatakan celaka, dikatakan neraka wel.
Ternyata ada ayat berikutnya itu yang menyatakan bahwa karena mereka itu lalai dan dalam melakukan sholatnya dia berlaku riya, tidak lillah. Maka walaupun kita kelihatan yang melihat orang itu sholatnya bagus, tapi kalau niatnya bukan niat karena Allah, maka tidak dinilai sebagai amal ibadah. Nomor 2, tentang tauhid. Bagaimana tauhid kita apakah tidak bercampur dengan kesyirikan? Koreksi ini menjadi penting karena Allah sudah menginformasikan kepada kita bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni dosa selain syirik kepada siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa berbuat syirik kepada Allah, faqad iftara, maka sungguh dia telah berbuat isman azima, dosa yang besar. Ini menunjukkan kepada kita perhatian kepada syirik jadi sangat penting. Rasulullah menggambarkan bahwa syirik itu sangat sulit diketahui kalau tidak memiliki ilmunya. Rasulullah mengatakan bahwa syirik itu bagaikan semut hitam berada di atas batu yang hitam pada malam yang kelam. Bisa jadi orang menuhankan seseorang tanpa disadari bahwa itu adalah sebuah kesyirikan. Dikisahkan dalam sebuah hadis, seorang bernama Adi menghadap Rasulullah sambil memakai kalung salib dari perak. Lalu oleh Nabi dibacakan Quran surat Taubat ayat 31. Ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masiha Isa bin Maryam wal masiha bin Maryam wa ma umiru ila liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka dan pendeta-pendeta mereka itu menjadi Tuhan selain Allah, dan juga menjadikan Al-Masih putra Maryam sebagai Tuhan juga. Wa ma umiru, padahal mereka tidak diperintah illa liya'budu, kecuali supaya mereka menyembah ilaha wahida, supaya mereka menyembah Tuhan yang Maha Esa. La ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Dia, subhanahu, maha suci Dia Allah, amma yusyrikun, dari apa yang mereka sekutukan. Kemudian setelah dibacakan itu, Adi bilang kalau dia tidak pernah rukuk dan tidak pernah sujud kepada orang alimnya. Lalu Nabi menjelaskan bahwa mengikuti ulama, mengikuti rahib, mengikuti pendeta yang mereka berani menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah, dan sebaliknya orang alim tersebut berani mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, lalu diikuti oleh para pengikutnya, maka itu adalah syirik. Yang seperti ini sangat sulit dideteksi kalau tidak memiliki ilmunya. Ternyata dari ayat ini bisa dipahami mengikuti ulama itu juga dituntut hati-hati. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah tentang paham agama. Evaluasi terhadap paham agama ini sangat penting, sebab aktivitas seseorang dalam beragama itu ditentukan oleh kepahaman agamanya. Berikutnya, ketika kita memahami terhadap agama, maka kita tidak mudah dibodohi, tidak mudah diombang-ambingkan oleh orang lain. Sebagai contoh kasus yang sekarang ini sedang digalakkan, yaitu namanya moderasi agama, yang intinya adalah mengajak umat ini untuk beragama dengan bercorak moderat dan menolak yang bercorak radikal. Sebab menurut agama tidak mengajarkan kekerasan, tidak mengajarkan membunuh dan lain sebagainya. Artinya ajakan ini mengajak untuk menolak Islam
yang dianggap sebagai radikal. Bagi mereka yang memahami Islam dengan corak radikal juga menolak ajakan yang bercorak moderat. Dan bahkan mereka memahami bahwa apa yang dilakukan adalah amal soleh. Lalu bagaimana sebenarnya agama itu? Mana di antara keduanya itu yang benar? Islam yang paling benar adalah Islamnya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Baginda Nabi dalam menerjemahkan Islam dalam kehidupannya, acuannya adalah Al-Quran. Ternyata Islamnya Nabi itu coraknya tidak mesti moderat, juga tidak mesti radikal. Kedua tipe ini pernah dilakukan oleh Nabi. Sebagai contoh Islam yang bercorak radikal, sebagaimana dalam Quran surat 9 ayat 29 disebutkan begini: Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Bunuhlah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhirat. Wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu, dan mereka juga tidak mengharamkan apa yang telah Allah dan Rasulnya haramkan. Wala yadinuna dinal haq, dan mereka juga tidak beragama dengan agama yang benar. Minal ladina utul kitab, yaitu orang-orang yang diberi kitab. Hatta yu'tul jizyata, sehingga mereka memberikan jizyah. Ayatin, dengan patuh, wahum shogirun, dan mereka dalam keadaan tunduk. Jadi ayat ini intinya adalah sebuah perintah kepada orang yang tidak Islam. Ini bercorak radikal, dan itu ada dalam Quran. Nah, sekarang kita lihat, ya, kita komparatifkan dengan ayat-ayat yang moderat. Ini bertolak belakang. Disebutkan di sini la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi dari ini kontradiksi. Yang pertama disuruh membunuh, yang ini tidak ada paksaan. Nah, disinilah sebenarnya kalau kita mau perhatikan, maka kedua ayat itu adalah kontradiksi. Ayat yang satu menganjurkan untuk membunuh orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kiamat, tapi ayat satunya bercorak moderat, tidak memaksa seseorang untuk masuk Islam. Nah, yang seperti begini ini yang menyebabkan muncul berbagai penafsiran tentang agama. Lalu kemudian kalau agama itu harus bercorak radikal, atau kalau kita bilang agama harus bercorak moderat, maka itu sama artinya kedua-duanya menginformasikan agama yang kurang pas. Kalau bahasa kasarnya sama dengan menyembunyikan informasi agama. Terkait dengan itu Allah sudah memberikan peringatan keras agar menyampaikan agama itu dengan benar, jangan ada yang disembunyikan. Firman Allah dalam Quran disebutkan, innal ladzina yaktumuna, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ma anzalna, apa yang telah kami turunkan, minal bayyinati wal huda, yang berupa penjelasan-penjelasan dan petunjuk, mimba tima bayyanahu linnas, sesudah kami jelaskan kepada manusia fil kitab, di dalam kitab, ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun, mereka akan dilaknat oleh Allah dan akan dilaknat oleh orang yang dapat melaknat. Illa, kecuali ilal ladina tabu, kecuali mereka yang mau tobat, wa aslaku, dan mereka mau mengadakan perbaikan, dan wa bayyanu, dan mereka menjelaskan apa yang disembunyikan itu, faulaika, maka mereka itu adalah atubu alaihim, aku terima tobatnya, wa ana tawwabur rahim, dan aku adalah zat yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Jadi persoalannya di sini adalah persoalan antara moderat dan radikal, ini adalah sebuah pemahaman. Maka kalau kita menginginkan
supaya yang berpaham radikal itu berhenti dari kekerasannya, maka kita harus bisa mengalahkan pandangan keagamaannya. Karena mereka merasa bahwa apa yang dilakukan itu sebuah amal soleh. Sementara kita ngecap itu adalah bunuh diri. Masing-masing punya dalil. Ya, di sini masalahnya kita harus perhatikan betul. Jadi ibarat suatu gerakan yang bercorak radikal itu bagaikan anak pohon pisang. Anak pohon pisang itu tumbuh, yang kita anggap itu sebagai teroris, kemudian kita libas, kita hilangkan. Sudah hilang saat itu, tapi seminggu kemudian anak pohon pisang itu muncul kembali. Nah, setelah kita buang lagi, kita bersihkan lagi, seminggu kemudian muncul lagi, dan seterusnya. Kenapa tetap itu muncul? Karena akar di dalamnya masih ada. Nah, sama dengan orang yang ingin memberantas kekerasan itu dilakukan dengan kekerasan, sama. Satu saat muncul lagi, satu saat muncul lagi. Karena apa? Akar masalahnya masih ada. Akar masalahnya adalah kepahaman agama itu. Nah, makanya dibutuhkan sebagai jalan tengah. Kita juga tidak menyembunyikan agama yang bercorak radikal, juga tidak menyembunyikan agama yang bercorak moderat. Maka kita harus paham kapan kita melakukan moderat dan kapan kita melakukan yang radikal. Dan itu ternyata dikerjakan oleh Nabi semua. Itu rahasianya, kuncinya ada di Quran versi nuzul. Quran versi nuzul itu adalah Quran yang turun tidak tertata seperti Fatihah sampai Nas. Tapi dimulai dari Iqra sampai surat 5 ayat 3. Itu urutan-urutan perjuangan Nabi membawa Quran itu ternyata bukan dari Al-Fatihah. Yang selama ini kita lengah, tidak pernah bertanya, kenapa tidak urut seperti turunnya. Nah, ini sebenarnya itu rahasia keberhasilan dan rahasia bagaimana kita bisa memahami Islam dan bagaimana kita bisa menerapkan Islam itu. Contoh yang dicontohkan oleh Nabi ada melalui Quran versi nuzul. Saya kira itu yang bisa disampaikan dalam rangka untuk memberikan pencerahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.